Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dengan NIM M2202057. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal final. Pertama, berikut ini yang merupakan ukuran dari frekuensi penyakit yang menggambarkan pola penyakit, orang, tempat, dan waktu kecuali A. Jumlah orang yang sakit, B. Besarnya populasi yang menghasilkan orang yang sakit, C. Periode waktu peristiwa terjadi, D. Total keseluruhan orang yang sehat. Jawabannya D, karena ukuran frekuensi menghitung individu yang terinfeksi, sakit, dan yang meninggal. Yang kedua, pernyataan berikut ini yang benar untuk mengukur rate adalah A. Suatu ukuran frekuensi di mana suatu peristiwa terjadi dalam populasi ditetapkan dalam suatu periode tertentu. B. Pembilangnya bukan bagian dari penyebutnya. C. Ukuran insiden. D. Ukuran prevalence. Jawabannya A. Rate adalah suatu ukuran frekuensi yang mana suatu peristiwa terjadi dalam populasi yang ditetapkan dalam suatu periode tertentu. Soal ketiga, pernyataan berikut ini yang benar untuk mengukur ratio adalah A. Suatu ukuran frekuensi di mana suatu peristiwa terjadi dalam populasi ditetapkan dalam suatu periode tertentu. B. Pembilangnya bukan bagian dari penyebutnya. C. Ukuran insiden. D. Ukuran prevalence. Jawabannya B. Rasio merupakan numerator dan denominator tidak saling berhubungan atau pembilangnya bukan merupakan dari penyebutnya. Rasio menyatakan hubungan antara pembilang dan penyebut yang berbeda satu dengan yang lain. Soal yang keempat, dalam satu KLB penyakit tifus jumlah penderita laki-laki sebanyak 30 orang dan jumlah penderita perempuan adalah 15 orang, maka rasio penderita laki-laki dan perempuan adalah A2:1, B1:2, C3:1, D1:3. Jawabannya A, karena rumusnya yaitu jumlah atau ratio orang peristiwa dalam satu kelompok per jumlah atau ratio orang peristiwa dalam kelompok yang berbeda dari numerator dikali konstanta. Jadi 30/15 sama dengan 2/1 atau 2:1. Soal yang kelima, ukuran epidemiologi yang menunjukkan derajat sakit, cedera, atau gangguan pada suatu populasi yang mengacu pada angka kesakitan, yaitu jumlah orang sakit dibandingkan dengan populasi tertentu yang seringkali merupakan kelompok yang sehat atau kelompok berisiko adalah A. Mortalitas, B. Morbilitas, C. Numerator, D. Denominator. Jawabannya B. Angka kesakitan atau yang biasa disebut dengan morbiditas adalah angka yang menunjukkan derajat sakit, cedera, atau gangguan pada suatu populasi. Morbiditas mengacu pada angka kesakitan, yaitu jumlah orang yang sakit dibandingkan dengan populasi tertentu, yang seringkali merupakan kelompok yang sehat atau kelompok yang berisiko. Soal yang keenam, kasus baru suatu penyakit pada populasi berisiko dalam periode atau jangka waktu tertentu disebut A. Prevalence, B. Morbiditas, C. Insiden, D. Numerator. Jawabannya C. Insidence merupakan gambaran tentang jumlah atau frekuensi suatu penyakit pada populasi yang berisiko dalam waktu tertentu. Yang dimaksud kasus baru adalah perubahan status dari sehat menjadi sakit. Soal yang ketujuh, perhatikan gambar di bawah ini. Berapakah jumlah orang yang sakit? A, B, C, D, E, F, G merupakan orang yang diamati apakah mengalami sakit atau tidak selama waktu 7 tahun. A. 4 orang, B. 3 orang, C. 2 orang, D. Semua benar. Jawabannya B. Orang yang mengalami sakit atau tidak selama 7 tahun sebanyak 3 orang. Soal ke-8, suatu ukuran dalam epidemiologi yang dapat memperkirakan derajat atau penularan suatu penyakit di mana penggunaannya khusus pada kejadian wabah atau KLB. Salah satu cirinya adalah semakin tinggi nilainya maka semakin tinggi pula kemampuan penularan penyakit tersebut. A. Attack rate, B. Incident rate, C. Secondary attack rate, D. Semua benar. Jawabannya A. Attack rate adalah nilai insiden yang digunakan khusus pada kejadian wabah atau KLB. Makin tinggi nilai attack rate maka makin tinggi pula kemampuan penularan penyakit. Suatu kejadian keracunan makanan terjadi pada tamu undangan di suatu pesta pernikahan. Tetapi ternyata ada juga yang terkena keracunan makanan bukan karena makanan yang berasal dari pesta. Perhatikan tabel yang jenis makanan ini. A. Populasi berisiko yang makan salad adalah 100 orang. B. Populasi berisiko yang tidak makan salad ada 40 orang. C. Attack rate keracunan makanan kerecek 16 orang. D. Semua benar. Jawabannya D. Untuk option A benar karena populasi berisiko yang makan salad 100 karena 30 yang sakit dan 70 yang tidak sakit. Option B benar karena populasi berisiko yang tidak makan 40 orang, 5 sakit dan 35 tidak sakit. Dan option C, attack rate keracunan makanan ada 16 orang yang sakit dan 84 tidak sakit, maka populasinya 100. Jadi 16/100 dikali 100 sama dengan 16. 10.
Dalam epidemiologi, jumlah orang yang terkena penyakit, kasus lama dan kasus baru dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam periode waktu tertentu disebut dengan A. Prevalence, B. Morbilitas, C. Insiden, dan D. Numerator. Jawabannya A. Prevalence merefleksikan jumlah kasus yang ada, kasus lama maupun kasus baru, dalam populasi dalam suatu waktu atau periode waktu tertentu. 11. Ukuran prevalensi penyakit dapat digunakan untuk A. Menggambarkan tingkat keberhasilan program pemberantasan penyakit, B. Menyusun perencanaan pelayanan kesehatan, misalnya penyediaan obat-obatan, tenaga kesehatan, dan sarana kesehatan, C. Menyatakan banyaknya kasus yang dapat didiagnosis, D. Semua benar. Jawabannya D. Ukuran prevalensi suatu penyakit dapat digunakan bisa dilihat dari pernyataan di bawah yang sudah saya jabarkan. Soal ke-12. Suatu penelitian dilakukan untuk mengamati 50 orang yang berlangsung pada tahun 2010 sampai 2014. Berdasarkan catatan medis, ditemukan ada 10 orang yang sedang mengalami sakit yang diamati. Kemudian selama tahun 2010 sampai 2014 ada 5 yang mengalami sakit, dan diantaranya 5 yang sakit ada 2 diantaranya yang sembuh. Pada saat penelitian, berdasarkan kondisi tersebut, berapakah prevalensi jumlah kasus tersebut? A. Ada 20 kasus, B. Ada 10 kasus, C. 15 kasus, D. Semua benar. Jawabannya tidak ada, karena seharusnya 13 kasus, 10 kasus lama dan 3 kasus baru, karena kasus baru didapat 5 sakit dan sudah ada 2 yang sembuh. Ke-13. Current death rate adalah jumlah semua kematian yang ditemukan pada jangka waktu atau umumnya 1 tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk pada pertengahan waktu yang bersangkutan. Current death rate, angka kematian kasar, juga sangat berpengaruh pada komposisi jenis kelamin dan usia penduduk. Penataan di atas merupakan A. Benar, B. Salah. Jawabannya B. Angka kematian kasar atau current death rate sangat tergantung pada komposisi seks dan umur penduduk. 14. Suatu peristiwa kematian penduduk Kota Palopo tahun 2018 sebanyak 17.308.680 orang, dan jumlah penduduk Kota Palopo adalah 178.440.000 orang. Berapa CDR tahun 2018? A. 20 orang per 1000 penduduk, B. 15 orang per 1000 penduduk, C. 10 orang per 1000 penduduk, D. 5 orang per 1000 penduduk. Jawabannya C. Karena jumlah seluruh kematian per jumlah penduduk pertengahan tahun kali K konstanta sama dengan 17.308.680 per 178.440.000 dikali 100 sama dengan 9,7 dibulatkan menjadi 10. Jadi CDR tahun 2018 adalah 10 orang per 1000 penduduk. 15. Angka kematian bayi baru lahir atau neonatal mortality rate atau NMR adalah jumlah kematian bayi berumur kurang dari 28 hari yang dicatat selama 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Manfaat NMR adalah A. Tinggi rendahnya usaha perawatan postnatal, B. Program imunisasi, C. Pertolongan persalinan, D. Semua benar. Jawabannya D. Berikut manfaat NMR di bawah ini. 16. Angka kematian balita adalah jumlah kematian balita UFMR yang dicatat selama 1 tahun per 1000 penduduk balita pada tahun yang sama. Manfaatnya adalah mengukur status kesehatan bayi. Jumlah kematian bayi anak usia kurang dari 5 tahun akibat diare di rumah sakit sayang ibu dilaporkan sebanyak 59 orang. Jumlah anak yang berusia kurang 5 tahun pada tahun yang sama sebanyak 502 orang. Berapakah UFMR penyakit tersebut? A. 13,75%, B. 12,50%, C. 11,75%, D. 10,5%. Jawabannya C. Karena jumlah kematian balita dalam 1 tahun per jumlah penduduk balita pada tahun yang sama kali konstanta sama dengan 59 per 502 dikali 100 sama dengan 11,75%. Soal ke-17. Maternal mortality rate atau MMR, angka kematian ibu sebagai akibat dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas dalam 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama berkaitan dengan A. Sosial ekonomi, B. Pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, C. Pertolongan persalinan dan perawatan nifas, D. Semua benar. Jawabannya D. Berikut kaitan tinggi rendahnya MMR bisa dibaca di bawah. 18. Total kematian ibu karena persalinan di Kota Palopo pada tahun 2022 sebanyak 530.304 orang, dan jumlah seluruh kelahiran hidup tahun 2022 sebanyak 12.390.000 orang. Berapakah MMR tahun 2022? A. 45 orang per 1000 penduduk, B. 43 orang per 1000 penduduk, C. 40 orang per 1000 penduduk, D. Semua salah. Jawabannya B. Karena jumlah kematian ibu hamil, persalinan, dan nifas dalam 1 tahun per jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama kali konstanta
530.304 per 12.390.000 kali 100 sama dengan 42,80 dibulatkan menjadi 43. Jadi tahun 2022 MMR-nya yaitu 43 orang per 1000 penduduk. Yang ke-19, CFR atau Case Fatality Rate adalah perbandingan antara jumlah seluruh kematian karena suatu penyebab penyakit tertentu dalam satu tahun dengan jumlah penderita penyakit tersebut pada tahun yang sama. Case Fatality Rate digunakan untuk mengetahui penyakit dengan tingkat kematian tinggi atau tingkat keparahan atau kefatalan suatu penyakit. A benar, B salah. Jawabannya A. Case Fatality Rate adalah perbandingan antara jumlah seluruh kematian karena satu penyebab penyakit tertentu dalam satu tahun dengan jumlah penderita penyakit tersebut pada tahun yang sama. Case Fatality Rate digunakan untuk mengetahui penyakit-penyakit dengan tingkat kematian yang tinggi atau tingkat keparahan atau kefatalan suatu penyakit. 20. Jumlah kematian akibat gagal ginjal akut di Rumah Sakit Sayang Rakyat dilaporkan sebanyak 56 orang dan pasien yang dirawat dengan penyakit yang sama sebanyak 112 orang. Berapakah CFR penyakit tersebut? A. 60%, B. 50%, C. 40%, D 30%. Jawabannya B, karena jumlah kematian karena penyakit tertentu per jumlah seluruh penderita penyakit tersebut dikali konstanta sama dengan 56 per 112 dikali 100 sama dengan 50. Jadi jawabannya itu 50%.